Baik Dewan Juri yang terhormat, saya Chaira Fatina Alima sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Kami dari tim pemerintah dengan penuh mendukung mosi kita pada pagi hari ini, yaitu Dewan ini lebih memilih seleksi memasuki perguruan tinggi berdasarkan portofolio dibandingkan seleksi nilai rapor atau tes standarisasi. Mosi ini muncul karena sistem seleksi saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan dan potensi individu secara menyeluruh. Nilai rapor yang seringkali dipengaruhi oleh standar sekolah yang berbeda-beda sehingga sulit untuk dijadikan tolak ukur yang adil bagi semua siswa. Begitu pula dengan tes standarisasi yang hanya mengukur aspek kognitif dalam waktu yang terbatas dan tidak mempertimbangkan kemampuan yang sebenarnya yang dimiliki oleh calon mahasiswa. Di tengah perubahan zaman ini, sistem portofolio lebih relevan dikarenakan dapat menampilkan proses dan hasil kerja nyata seseorang dalam jangka waktu tertentu. Bukan sekedar angka di atas kertas saja ataupun hasil satu kali tes. Dan sistem portofolio ini juga membuka ruang yang lebih luas bagi peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda untuk menunjukkan potensi mereka masing-masing. Maka dari itu, mosi ini muncul karena perlunya sistem seleksi yang adil di dunia pendidikan saat ini. Maka dari itu, kita memiliki beberapa poin penting dari mosi pagi hari ini. Yang pertama yaitu perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan setelah jenjang sekolah menengah yang memberikan pendidikan akademik maupun vokasi yang bertujuan untuk mencetak lulusan yang memiliki keahlian serta pengetahuan di bidang tertentu. Poin yang kedua yaitu seleksi portofolio. Seleksi portofolio adalah proses penerimaan mahasiswa yang menilai hasil karya, pengalaman, serta pencapaian calon mahasiswa secara langsung, seperti proyek dan lain sebagainya yang relevan dengan jurusan yang dituju, yang dimana penilaian di sini memperlihatkan kemampuan nyata calon mahasiswa. Poin yang ketiga di sini yaitu seleksi nilai rapor. Ini merupakan metode penerimaan mahasiswa berdasarkan akumulasi nilai-nilai akademik siswa selama jenjang pendidikan menengah, tetapi masih bisa dipengaruhi oleh standar sekolah yang tidak merata. Lalu poin yang terakhir yaitu tes standarisasi. Tes standarisasi merupakan tes yang disusun dan dilaksanakan dengan format, waktu, serta materi yang sama untuk seluruh peserta, yang bertujuan untuk memberikan penilaian yang objektif dan setara bagi semua calon mahasiswa. Dalam sistem penerimaan mahasiswa baru selama ini, banyak perguruan tinggi yang menggunakan nilai rapor dan hasil tes standarisasi sebagai alat utama seleksi mereka. Padahal, cara tersebut tidak selalu mencerminkan kemampuan dan potensi sebenarnya dari calon mahasiswa tersebut, terutama untuk bidang-bidang yang bersifat praktis, kreatif, serta berbasis keterampilan, yang akibatnya banyak calon mahasiswa yang sebenarnya memiliki bakat ataupun kompetensi kuat di luar akademik justru tidak mendapatkan kesempatan yang layak. Di dunia pendidikan tinggi saat ini tidak hanya membutuhkan mahasiswa yang pandai secara teori saja, tetapi kemampuan nyata serta pengalaman langsung dari calon mahasiswa tersebut. Sistem ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelajar dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan pendekatan ini, proses seleksi bukan hanya nilai di atas kertas saja, tetapi kami dari tim Pro juga mendukung penerapan seleksi masuk perguruan tinggi berdasarkan portofolio. Jika muncul kekhawatiran jika tidak semua bidang bisa menggunakan sistem portofolio ini sebagai seleksi perguruan tinggi, maka ada beberapa bidang yang bisa menggunakan sistem portofolio ini. Seperti yang pertama yaitu komunikasi dan media, yang dimana sistem portofolio di bidang ini dapat berbentuk pembuatan artikel, video dokumenter, podcast, ataupun film pendek. Lalu di bidang bahasa dan sastra, yang dimana bahasa di sini adalah bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan sistem portofolio dalam bentuk mahasiswa mengumpulkan puisi, cerpen, ataupun karya-karya terjemahan yang ia tulis sendiri, yang dapat dinilai dari gaya penulisan, kedalaman isi, serta teknis berbahasa mereka. Lalu di bidang yang lain seperti bidang pendidikan, seni, dan juga olahraga, yang dimana sistem portofolionya dapat berbentuk gabungan karya seni atau olahraga dan catatan pengalaman mengajar ataupun pelatihan yang pernah mereka lakukan. Salah satu poin utama dari mosi ini yaitu portofolio mampu menampilkan kemampuan nyata dan pengalaman langsung calon mahasiswa.
Jadi bukan hanya sekedar nilai angka atau hasil ujian tertulis yang hanya berlangsung beberapa jam saja, tetapi karya nyata dan pengalaman lapangan justru menjadi indikator yang lebih relevan serta objektif. Serta sistem portofolio ini juga mendorong konsistensi dalam berkarya, yang dimana mahasiswa dapat menunjukkan kerja berkelanjutan, bukan hanya kemampuan menghafal ataupun menyelesaikan soal dalam waktu yang singkat. Maka dari itu, saya memiliki contoh nyata dari proses seleksi portofolio ini, yang dimana perguruan tinggi seperti ISI di Yogyakarta yang sudah lama menerapkan sistem portofolio menjadi salah satu jalur masuk utama di program studi seperti seni rupa, DKV, dan juga musik, yang dimana portofolio mereka dikumpulkan oleh calon mahasiswa yang menjadi bahan utama penilaian mereka. Maka dari itu, saya sebagai tim pro atau tim pemerintah menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu dengan mendorong pemerintah dan institusi pendidikan untuk menyediakan layanan yang terstandar dan panduan penyusun portofolio yang jelas, sehingga mahasiswa dari berbagai daerah bisa memiliki acuan yang sama. Dan juga selain itu, sekolah menengah atas juga perlu diberikan pelatihan dan sumber daya yang mendampingi siswanya dalam menyusun portofolio yang baik, seperti pelatihan teknik dan ruang berkarya. Pemerintah juga dapat membuka platform digital portofolio nasional yang dimana seluruh mahasiswa dapat mengunggah dan menyimpan hasil karya mereka sejak awal masa sekolah. Dengan begitu, proses penilaian lebih transparan serta mencegah manipulasi data karena langsung terhubung dengan institusi resmi. Baik, itu tadi paparan materi dari saya. Terima kasih. Saya Syaira Fatina Alima, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.